Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan selalu mengalir dan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, bahkan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan kami percaya kita semuanya telah merasakan kebaikan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur dan pagi hari ini kami mau menyembah-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau
shikaya na 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 raya raya se. Oh, yara mala na 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 raya raya shi. Yara baya shikaya na 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 raya raya na na na. Yara mana raya se. Mana 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 naraya shikaya na 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 naraya se. Hallelujah, hallelujah. Sikenara mana naraya raya se. Para ya sikena na 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 raya raya she. Yara para ya shikaya na 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 raya raya se. Yara na 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 raya 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 se. Yara para ya shikaya na na raya raya se. Mana mana raya raya se. Yara na 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 na. Yara la 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 mana 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 maya shikaya la la la. Yara la 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 la. Biarlah selama hidup kami Tuhan, kami akan terus memuji dan menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami, atas bumi ini Tuhan. Biarlah selama-lamanya kami terus akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau tetap menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya.
pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam. Lebih sungguh dengan iman katakan pengharapanku hanya padamu, pengharapan di dalam-Mu. Mari sama-sama bersatu di dalam doa. Ada firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jemaat yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberikan penjelasan, pengertian dalam hidup kami. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Mu, firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan membawa kami ke dalam suatu hidup, bahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semua. Berkatilah kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga hidup kami ini karena perkataan Tuhan. Yang kami dengar perkataan Tuhan, yang kami imani perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan itu saja yang terjadi, yang tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam, salam sejahtera bagi kita semua ya. Puji Tuhan, ya hari ini kita tetap diberikan waktu untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Doa kami bagi kita semuanya supaya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga kalau ada jemaat yang sedang dalam pergumulan, kita percaya dan kita berdoa, Tuhan sudah menyediakan kemenangan, mujizat demi mujizat bagi kita semua. Juga mari tetap ya wajib dengan protokol kesehatan. Mari sama-sama kita mendukung program pemerintah dengan protokol kesehatan dan doa kita bersama supaya negeri kita, bangsa kita Indonesia ya cepat ya bisa mengatasi bahkan menghadapi pandemi ini, bahkan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kita ini. Puji Tuhan, itu doa kita semuanya. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu pagi hari ini, mari sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan. Hari ini ada ayat firman Tuhan satu persatu ya, banyak. Tetapi firman Tuhan itu sangat penting. Firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita. Karena tatkala kita mendengar firman Tuhan maka timbullah iman yang kuat. Nah, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya
ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sudah saatnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sang penampi atau alat penampi sudah ada di dalam tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Biarlah masa-masa sekarang ini kita semuanya ada di dalam penampian Tuhan dan kita didapati tetap menjadi gandum yang berisi, bukan debu atau jerami. Ya, sebab debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi yang pertama, mari sama-sama kita perhatikan saat-saat yaitu ada penampian, biarlah kita tetap menjadi gandum. Dan gandum itu dikumpulkan ke dalam lumbung. Lalu ayat yang selanjutnya, Ayub. Kita baca Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saatnya yang kedua, kita menemukan saatnya ada ujian. Ya, kalau tadi ditampi, sekarang yang kedua, saatnya atau masanya sekarang ini saat pengujian. Masing-masing kita akan diuji. Setiap manusia yang ada di bumi ini semuanya sedang mengalami suatu ujian dalam hidup. Tetapi biarlah kita semuanya didapati dalam ujian itu kita akan timbul seperti emas. Nah, itu firman Tuhan. Kalau tadi saat ditampi, biarlah kita tetap menjadi gandum yang berisi, bukan debu jerami, tetapi gandum. Demikian juga di masa-masa ujian yang ada, biarlah kita tetap timbul, bahkan timbul seperti emas yang terus dimurnikan, bahkan menjadi emas yang murni. Yang ketiga, coba kita baca Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 mulai. Ibrani pasal 12 ayat 25 mulai. Jagalah supaya kamu jangan menolak aku atau menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saat semuanya digoncangkan oleh Tuhan. Bukan hanya di bumi, tetapi di langit. Bahkan virus itu di udara sedang digoncangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita didapati ya, supaya kita semua tak tergoncangkan oleh apapun.
Sebab kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yang diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada masa 3 tadi di dalam Alkitab mencatat. Yang pertama penampian, biarlah kita tetap menjadi gandum yang tetap di dalam penampian itu. Demikian juga yang kedua ada saat ujian. Biarlah ujian yang ada itu membuat kita semakin murni dan timbul seperti emas. Demikian juga yang ketiga ada masa yang saat ini digoncangkan. Biarlah kita semuanya tak tergoncangkan. Ya, kita tetap percaya, berdiri teguh kepada firman Tuhan dan Tuhan. Bahkan tetap mengucap syukur dikatakan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekalipun kita saat ini beribadah di rumah, tetapi marilah kita lakukan semuanya itu tetap dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal tadi. Lah sekarang bagaimana supaya kita tetap ada di dalam penampi, supaya kita tetap yaitu bahkan seperti emas. Bagaimana supaya kita tetap tak tergoncangkan dalam situasi kondisi seperti itu. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Bagaimana kita menghadapi situasi masa-masa atau 3 hal tadi yang di atas. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 akan saya baca. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini. Bahkan dikatakan tadi di dalam firman-Nya ada 3 hal yang menggoncangkan kita, bahkan menampi kita, bahkan ujian datang kepada kita. Mari sama-sama jawabannya, mari sama-sama kita tetap membangun dasar. Mari sama-sama kita tetap memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Dasar yang kuat, dasar yang kokoh itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki dasar yang kuat, maka dikatakan sekalipun banjir, air bah melanda rumah itu, bahkan hujan melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Demikian juga kalau kita memiliki dasar yang kuat, yaitu dasar kita Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di sini tadi ayat ini mengatakan menggali dalam-dalam. Marilah kita terus lebih dalam lagi, memiliki dasar yang teguh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita bisa melalui masa-masa yang sulit, yang sukar di dalam hidup ini. Ayat selanjutnya dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali, mari kita tetap membangun iman kita di atas dasar Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memiliki atau membangun tetapi memiliki dasar yang lain,
itu akan segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Apalagi kalau membangun iman, membangun kehidupan ini tanpa dasar. Ya. Kita punya dasar saja, tetapi kalau dasar kita tidak di dalam Yesus Kristus, mungkin dasar kita, percaya kita, dasar iman kita, mungkin kekayaan, mungkin dunia ini, hal-hal yang secara jasmani ini. Ingat, langit dan bumi beserta dengan seisinya akan berlalu, akan lenyap. Jadi kalau kita yaitu membangun hidup ini, iman ini berdasarkan yang lain, tidak di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan segera roboh. Apalagi kalau tanpa dasar. Jadi mari sama-sama kita miliki dasar yang semakin dalam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu penting. Situasi dan kondisi. Kalau rumah ini dikatakan datanglah air bah, datanglah banjir. Ya. Demikian juga saat ini ya, kita digoncangkan. Saat ini kita mengalami diuji. Saat ini kita sedang ada dalam penampian. Supaya kita tak tergoncangkan. Supaya kita tidak jatuh dari alat penampi. Supaya kita tetap timbul seperti emas. Mari sama-sama kita membangun lebih dalam lagi dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki dasar ini, ya, keadaan apapun, goncangan apapun, itu tidak akan pernah berdampak, ngefek, apalagi menjadi kerugian, kerusakan dalam hidup ini. Dikatakan kita akan tetap teguh sampai selama-lamanya. Ayat terakhir, 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 13. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, ya. Sekali lagi, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Itu ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan menerima upah. Jelas sekali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya mari sama-sama kita bangkit kembali. Mari saatnya kita review kembali, merenungkan kembali. Apa iya ya imanku, dasar dalam hidupku sudah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, apakah tetap Tuhan Yesus itu menjadi Juru Selamatku? Apakah Tuhan Yesus itu menjadi penguasa tunggal di dalam hidupku? Apakah Tuhan Yesus itu masih ada di dalam diri kita? Lewat renungan minggu pagi hari ini, mari sama-sama kembali kita merenungkan. Mari sama-sama kita kembali membangun ya, komitmen kembali di saat-saat yang sulit seperti ini. Jadikan tetap jadikan Tuhan Yesus menjadi dasar di dalam iman kita. Menjadi dasar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Maka kita tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Dan kita akan menerima upah yang Tuhan sudah sediakan di dalam
hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama waktu yang ada, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dapatkan sesuatu kepada Tuhan dan pegang sesuatu firman-Nya yang ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Roh Kudus, jamahlah kami. Lawatlah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Ini waktumu kami bersekutu kepadamu. Waktunya Engkau berkarya dalam hidup kami. Berkaryalah terus Tuhan. Biarlah kami terus membangun komitmen, memperbaharui komitmen kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan terus semakin dalam kepada. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman-Mu. Bahkan kuasa firman-Mu Tuhan menjamah hidup kami. Menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan berdoa. Dari tempat ini ya Tuhan. Ya Bapakku yang di sorga. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini di rumah. Tetapi tidak akan pernah mengurangi ibadah. Tetap dengan rasa takut dan gentar akan Engkau. Doa kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dengan perlindungan Tuhan. Di masa-masa yang sekarang ini. Biarlah mereka semuanya mengalami perlindungan Tuhan. Dijagai oleh Tuhan. Diluputkan dengan segala pandemi COVID-19. Dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semuanya tetap sukacita. Tetap hati yang gembira. Itulah obat yang manjur. Tetap beria-ria di dalam Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Hatinya tetap sukacita dan senang. Karena di dalam Tuhan. Doa kami beri imun Tuhan. Daya tahan tubuh untuk menghadapi situasi pandemi ini. Mereka semuanya didapati tetap sehat. Tetap sehat dan tetap sehat. Dan doa kami ya Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Dalam pergumulan ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan mereka semua. Mereka semuanya memperoleh kemenangan demi kemenangan. Bahkan mujizat Tuhan disediakan bagi hidup mereka. Bila mereka menerima pertolongan Tuhan. Menerima kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami pergumulan sakit apapun Tuhan. Saat ini pergumulan dalam hidup mereka. Mereka menemukan jawaban. Dan mereka berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa kami juga ya Tuhan bagi negeri kami. Bagi bangsa kami. Berkati Tuhan bangsa kami. Tolonglah bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Indonesia. Pemerintah sudah sebaik mungkin. Untuk memberi program. Tindakan yang terbaik ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan mereka tetap manusia yang sangat terbatas. Doa kami bersama. Tangan-Mu yang tak terbatas. Yang penuh dengan kuasa. Turunlah tangan-Mu ya Tuhan. Turunlah kuasa-Mu. Membawa berkat bagi negeri kami. Sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Perekonomian tetap berjalan dengan baik. Dan pandemi COVID-19 segera berlalu dari negeri kami. Usaha vaksin yang ada Tuhan memberkati. Itu membukakan bahkan membuahkan hasil yang baik. Banyak yang disembuhkan. Banyak yang memiliki imun yang kuat. Sehingga ya Tuhan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi sehat semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan.
Inilah doa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, cinta kasih dan sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dengan percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang di rumah sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.